warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galih Ardiansa, NIM 191.324. Kali ini saya akan menceritakan tokoh Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier pada tanggal 5 Mei 1818 dari pasangan Heinrich Marx dan Henriette Persburg. Ayahnya seorang pengacara, menyediakan kebutuhan keluarga dengan eksistensi kelas menengah yang cukup khas. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga rabi atau seorang guru agung, tetapi untuk alasan bisnis ayahnya memilih menjadi Lutherisme ketika Karl masih sangat muda. Pada tahun 1841, Marx menerima gelar doktor di bidang filsafat di Universitas Berlin, sekolah yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan Hegelian muda, namun kritis terhadap guru mereka. Gelar Dr. Marx adalah sebuah risalah filosofis yang kering, tetapi itu mengantisipasi banyak ide-idenya di kemudian hari. Setelah lulus, ia menjadi penulis liberal radikal koran, dan dalam 10 bulan telah menjadi pemimpin redaksi. Namun, karena posisi politiknya, surat kabar itu ditutup tidak lama kemudian oleh pemerintah. Esai awal yang diterbitkan pada periode ini dimulai mencerminkan sejumlah posisi yang akan diambil untuk membimbing Marx sepanjang hidupnya. Mereka secara bebas ditaburi dengan prinsip-prinsip demokrasi, humanisme, dan idealisme anak muda. Ia menolak abstraknya filsafat Hegelian, mimpi naif komunis, utopis, dan para aktivis yang mendesak apa yang dia anggap sebagai tindakan politik yang prematur. Marx menikah pada tahun 1843 dengan Jenny von Westphalen, dan setelah itu terpaksa meninggalkan Jerman untuk pindah ke Paris yang lebih liberal. Di sana dia melanjutkan bergulat dengan ide-ide Hegel dan para pendukungnya. Tetapi dia juga menemukan dua set ide baru, yaitu sosialisme Prancis dan ekonomi politik yang membentuknya pribadi orientasi intelektualnya. Yang juga sangat penting pada saat ini adalah pertemuannya dengan pria yang akan menjadi sahabat seumur hidupnya, yaitu Friedrich Engels, putra seorang produsen tekstil. Engels telah menjadi seorang sosialis kritis terhadap kondisi yang dihadapi kelas pekerja. Banyak dari belas kasih Marx untuk kesengsaraan kelas pekerja berasal dari eksposur ke Engels dan ide-idenya. Kemudian pada tahun 1844, Engels dan Marx melakukan percakapan panjang lebar di sebuah kafe. Engels berkata, "Kesepakatan lengkap kami di semua bidang teoritis menjadi jelas, dan kerjasama kami dimulai sejak saat itu." Pada tahun berikutnya, Engels menerbitkan sebuah karya penting, Kondisi Kelas Pekerja di Inggris. Selama periode ini, Marx menulis sejumlah karya muskil. Banyak yang tidak diterbitkan dalam karya seumur hidup, termasuk yang berjudul The Holy Family dan The German Ideology. Keduanya ditulis bersama Engels, tapi dia juga menghasilkan karya yang berjudul The Economy dan Filosofi Manuscript of pada tahun 1844 yang lebih keasikan dengan domain ekonomi. Sementara Marx dan Engels memiliki orientasi teoritis. Banyak perbedaan di antara kedua pria tersebut. Marx cenderung begitu teoritis, intelektual, dan tidak teratur, sangat berorientasi pada keluarganya. Sedangkan Engels seorang pemikir yang praktis, seorang pengusaha yang rapi, dan tidak percaya pada institusi keluarga. Terlepas dari perbedaan mereka, Marx dan Engels menjalin persatuan yang erat. Mereka kolaborasikan dalam buku dan artikel dan bekerja sama dengan organisasi radikal. Dan Engels bahkan mendukung Marx panjang sisa hidupnya, sehingga Marx dapat mengabdikan dirinya
pada upaya intelektual pada politiknya. Terlepas dari keterkaitan yang erat antara nama Marx dan Engels, menegaskan bahwa Engels adalah mitra junior. Namun menurut Engels, Marx bisa berhasil tanpa dirinya. Apa yang dicapai Marx tidak akan Engels capai. Marx berdiri lebih tinggi, lebih jauh dan mengambil pandangan yang lebih luas dan lebih cepat dari Marx. Maksud saya dari Engels. Marx seorang jenius, dikutip dalam Leland. Faktanya banyak percaya bahwa Engels gagal memahami banyak seluk-beluk karya Marx. Setelah kematian Marx, Engels menjadi juru bicara terkemuka untuk teori Marxian. Karena beberapa tulisannya sempat mengecewakan pemerintah Prusia, maka pemerintah Prancis atas permintaan dari Prusia mengusir Marx pada tahun 1845. Kemudian Marx pindah ke Brussel. Radikalismenya berkembang dan dia telah menjadi anggota aktif internasional gerakan revolusioner. Dia juga terkait dengan Liga Komunis dan diminta untuk menulis dokumen, menguraikan tujuan dan keyakinannya. Hasilnya adalah Manifesto Komunis tahun 1848, sebuah karya yang bercirikan membunyi slogan politik. Misalnya, pekerja dari semua negara bersatu. Pada tahun 1849, Marx pindah ke London dan mengingat kegagalan revolusioner politik tahun 1848. Ia memulai menarik diri dari aktivitas revolusioner dan untuk pindah ke penelitian yang lebih serius dan rinci tentang cara sistem kapitalis. Kemudian pada tahun 1852 dia memulai studinya yang terkenal di British Museum tentang kondisi kerja dalam kapitalisme. Studi ini akhirnya menghasilkan 3 jilid Kapital. Yang pertama diterbitkan pada tahun 1867, 2 lainnya diterbitkan secara anumerta. Marx hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun dan nyaris tidak bisa bertahan hidup dengan penghasilan karena penghasilannya kecil dari tulisannya. Pada tahun 1864, Marx menjadi terlibat kembali dalam aktivitas politik dengan bergabung dengan Internasional, sebuah gerakan pekerja internasional. Dia segera mendapatkan keunggulan dan pergerakan dan mengabdikan beberapa tahun untuk itu. Marx mulai mendapatkan ketenaran baik pemimpin internasional maupun penulis Kapital. Namun disintegrasi pada tahun 1876, kegagalan berbagai gerakan revolusioner dan personal penyakit mempengaruhi Marx. Istrinya meninggal pada tahun 1881 dan Marx sendiri pada tanggal 14 Maret 1883. Marxisme adalah kata lain untuk sebuah filsafat yang bernama dialektika materialisme. Dialektika dan materialisme adalah 2 filsafat yang dikembangkan oleh filsuf barat dan juga filsuf dari timur yang kemudian disatukan, disintesiskan oleh Karl Marx menjadi dialektika materialisme. Untuk memahami pokok-pokok Marxisme, kita bisa memecahkan menjadi 3 bagian dari pemikiran Karl Marx yang dipaparkan oleh Lenin, yaitu materialisme dialektis, materialisme historis, yang ketiga adalah ekonomi Marxis yang mencakup kelas sosial. Yang pertama materialisme dialektika atau materialisme dialektis. Ketika kita berbicara mengenai materialisme, kita berbicara mengenai filsafat materialisme yang berseberangan dengan filsafat idealis. Di sini kita harus membedakan materialisme dengan materialisme yang kita kenal dalam perbincangan sehari-hari. Biasanya kalau kita mendengar kata materialisme, lantas di benak kita berarti hanya memikirkan kesenangan duniawi, hanya suka berpesta pora, mementingkan uang di atas segala-galanya. Dan kita mendengar kata idealisme, kita selalu berpikir berarti orang yang punya harapan, orang yang bersahaja dan punya mimpi dan cita-cita mulia. Pengertian sehari-hari ini bukanlah pengertian yang sesungguhnya. Untuk materialisme dan idealisme dalam artian filsafat, sepanjang sejarah filsafat ada 2 kubu utama, yaitu kubu idealis dan kubu materialis. Filsuf-filsuf
awal Yunani, yaitu Plato dan Hegel, adalah kaum idealis. Mereka melihat dunia sebagai refleksi dari ide, pemikiran, atau jiwa seorang manusia atau seorang makhluk maha kuasa. Bagi kaum idealis, benda-benda materi datang dari pemikiran. Sebaliknya, kaum materialis melihat bahwa benda-benda materi adalah dasar dari segalanya, bahwa pemikiran, ide, gagasan, semua lahir dari materi yang ada di dunia. Dua pokok aliran filsafat mempengaruhi pemikiran Karl Marx. Pemikiran Karl Marx sangat dipengaruhi oleh dua tokoh filsuf sebelumnya. Semasa kuliah, pemikirannya terpengaruh oleh Hegelianisme yang masih mempunyai pengaruh sangat kuat di wilayah Eropa. Di samping juga dipengaruhi oleh pemikiran Feuerbach dikala mendobrak pemikiran Hegel menuju materialisme. Pemikiran yang mempengaruhi Karl Marx tersebut adalah dialektika Hegel dan Feuerbach. Sebelumnya pengertian dari dialektika adalah suatu cara pandang atas sesuatu dalam keadaan geraknya dan bukan dalam keadaan diamnya. Proposisi dasar dialektika adalah bahwa segala hal selalu ada dalam proses perubahan yang dinamik, yang seringkali prosesnya tidak terlihat dan tidak bergerak dalam garis lurus. Dialektika Hegel. Karl Marx seperti yang diketahui ialah murid Hegel semasa mudanya, dan dalam sistem filsafatnya yang terakhir ia masih mempertahankan beberapa corak Hegelian. Marx adalah salah satu filsuf yang mewarisi pemikiran Hegel. Alasan yang pertama adalah Marx menggunakan dialektika Hegel untuk menjelaskan sejarah dan proses-proses mengenai masyarakat. Kedua, Marx juga menggunakan pendapat Hegel yang menyatakan bahwasanya manusia dapat mewujudkan dirinya melalui sejarah pada tujuan tertentu. Yang ketiga adalah Marx menggunakan asumsi Hegel tentang alienasi. Menurut Hegel, bahwa dalam pandangan sejarah merupakan dunia mengulang transisi-transisi dialektik. Itulah tesis yang dikembangkan dalam karyanya Philosophy of History. Filsafat sejarah Marx merupakan campuran antara Hegel dan ekonomi Britania. Seperti yang dijelaskan dalam tesisnya, Hegel ia mengira bahwa dunia berkembang menurut rumusan dialektis, tetapi ia tidak sepakat dengan Hegel mengenai kekuatan penggerak perkembangan ini. Hegel percaya kepada etnitas mistis yang disebut ruh spirit yang menyebabkan sejarah manusia berkembang menurut tahap-tahap dialektik seperti yang dipolakan dalam logika karya Hegel. Menurut Marx, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya keadaan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Dialektika Marx tidak memiliki satu pun kualitas kecuali yang tak terelakkan. Bagi Marx, kekuatan penggeraknya adalah materi, bukan ruh. Namun materi yang dimaksud di sini adalah materi dalam pengertian yang unik, bukan yang didehumanisasikan oleh para atomis. Ini berarti bahwa bagi Marx kekuatan penggerak itu sesungguhnya adalah hubungan antara manusia dengan materi, yang bagian terpentingnya adalah cara produksinya. Kemudian dengan jalan inilah materialisme Marx dalam prakteknya menjadi ilmu ekonomi. Kembali lagi ke dialektik Karl Marx yang digagas. Karl Marx menyebutkan ada 3 jenis premis yang menyebabkan pertentangan dalam dunia sosial. Di dalam dialektika ada jenis komponen yaitu tesis, antitesis, dan sintesis, atau dalam harfiahnya bisa disebut dengan afirmasi, kontradiksi, dan integrasi. Pertentangan itulah yang menyebabkan Marx memberi sebuah dalil bahwa pada saat kontradiksi terjadi, maka apabila kontradiksi terjadi, maka lahir adalah masyarakat tanpa kelas. Karena Marx adalah salah satu tokoh yang menginisiasi agar kelompok kaum buruh agar menyuarakan aspirasinya, kemudian menuntut agar terjadinya equality society atau masyarakat tanpa kelas. Ideologi Karl Marx inilah yang memberi dukungan kepada kaum buruh agar memperjuangkan hak dan martabatnya, dan agar tidak ada golongan yang tertindas dan menindas. Walaupun Marx menolak konsep Hegel, tetapi Marx sendiri menerima konsep alienasi yang melalui
proses-proses konflik Hegel. Namun perbedaannya, Marx memposisikan keduanya sebagai materialisme dan menjadikan materialisme sebagai titik pusat sejarah manusia. Ada 3 yang menjadi dasar dari pemikiran Marx, yakni filsafat klasik Jerman, sosialisme Prancis, dan ekonomi Inggris. Dalam kehidupan sosial, Marx menganggap bahwasanya kehidupan itu gerakan oleh motif ekonomi. Dalam filsafatnya pun Marx beraliran manusia itu makhluk ekonomi. Menurutnya juga hubungan antar manusia pada dasarnya adalah hubungan antar ekonomi dan lebih tepatnya berhubungan produksi. Dan pemikiran Karl Marx dalam filsafat sosialnya, khususnya yang mempengaruhi materialisme adalah dipengaruhi oleh Feuerbach. Seperti juga Marx, Feuerbach merupakan salah satu murid yang pernah belajar filsafat kepada Hegel. Para murid Hegel seringkali mendapatkan sebutan sebagai Hegelian muda. Feuerbach termasuk sebagai salah satu dari aliran Hegelian sayap kiri. Feuerbach memandang bahwa sistem filosofis yang sudah ditegakkan oleh Hegel adalah puncak tertinggi dari rasionalisme barat. Masalahnya bagi Feuerbach bahwa sistem Hegelian itu tidak cocok dengan kenyataan indrawi yang konkret. Kenyataan indrawi yang konkret itu adalah alam material. Alam juga atas dasar terakhir dari kenyataan. Artinya, seluruh kenyataan dapat dikembalikan pada alam materi sebagai kenyataan akhir. Sebagaimana disimpulkan, Feuerbach itu bisa dijelaskan. Dia tentu sadar bahwa adanya alam dapat diketahui pikiran. Objek dapat diketahui lewat subjek yang sadar. Akan tetapi kemudian dia mempersoalkan dari mana munculnya kesadaran itu kalau tidak ada sesuatu yang didasari terlebih dahulu. Dengan kata lain, manusia sebagai subjek itu menyadari alam hanya dengan cara membedakan dirinya dari alam itu. Artinya ada dasar bagi kesadaran, sebab tanpanya mustahil muncul pembedaan itu. Atas alasan ini, Feuerbach mengatakan bahwa alam adalah dasar bagi manusia. Dengan cara demikian pula, apa yang oleh Hegel disebut ide, roh, logos, dihadapkan Feuerbach dibawa menjadi alam material, dan memang lewat kritik atas idealisme ini, Feuerbach ingin mengubah menjadi materialisme. Pemikiran kedua yaitu mengenai materialisme historis. Materialisme historis merupakan istilah sangat berguna untuk memberi nama pada asumsi-asumsi dasar mengenai teori Marx dari karyanya yang berjudul The Communist Manifesto dan Das Kapital, di mana penekanan Marx adalah pada kebutuhan materi dan perjuangan kelas sebagai akibat dari usaha-usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menurut pandangan ini, ide-ide dan kesadaran manusia tidak lain daripada refleksi yang salah tentang kondisi-kondisi material. Perhatian ini dipusatkan Marx sebagai usaha Marx untuk meningkatkan revolusi sosialis sehingga kaum proletar dapat menikmati sebagian besar kelimpahan material yang dihasilkan oleh industrialisme. Kemudian pemikiran-pemikiran Karl Marx muncul mengenai kelas sosial. Menurut Marx, kelas-kelas sosial akan timbul apabila hubungan-hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam yang memungkinkan terjadi surplus produksi sehingga merupakan pola hubungan memeras terhadap massa para produksi. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial akan muncul karena faktor ekonomi, terutama kepemilikan dan pemilikan alat produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi. Marx membagi menjadi dualisme kelas, yaitu yang pertama adalah kelas borjuis, yaitu golongan yang memiliki alat-alat produksi atau golongan penindas. Kemudian yang kedua adalah kelas proleter, yaitu kelas yang masyarakatnya tidak memiliki alat produksi
yang tertindas sehingga ia hanya bisa menjadi buruh bagi kaum pemilik modal atau alat produksi. Setelah terbentuknya kelas-kelas pada masyarakat kapitalis, maka akan muncul kesadaran kelas mengenai kepentingan kelas mereka. Yang dimaksudkan kesadaran kelas itu sendiri menurut Marx seperti dikutip dalam Doyle ialah suatu kesadaran subjektif dan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep kepentingan mengacu pada sumber-sumber material yang aktual yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Jadi memberikan contoh kepentingan kelas kapitalis terletak pada keuntungan yang semakin meningkat, sedangkan kepentingan kelas proletar secara sempit meliputi kenaikan upah, sedangkan secara luas meliputi penguasaan terhadap proses produksi yang lebih luas. Alasannya adalah karena mereka bekerja bersama-sama di suatu pabrik dalam kondisi yang kurang manusiawi dalam hidup berdampingan satu sama lain antara buruh satu pabrik dan buruh, dan dengan sebagai tetangga di suatu kota juga kaum proletar menjadi sadar akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya. Singkatnya, terpusat mereka pada satu tempat, memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi yang menghasilkan kesadaran bersama. Kemudian kesadaran kelas yang diperoleh oleh kaum proletar pada akhirnya membentuk jaringan komunikasi untuk menjelaskan kepentingan bersama kaum proletar. Jaringan komunikasi ini pada akhirnya menurut Doyle dapat membentuk suatu organisasi yang bisa berbentuk serikat-serikat buruh atau serikat-serikat kerja lainnya. Tujuannya untuk mendesak upah yang lebih tinggi, perbaikan kondisi kerja, dan sebagainya. Namun akhirnya organisasi kelas buruh itu akan menjadi cukup kuat untuk menghargai kebutuhan dan kepentingan umat manusia seluruhnya. Bersamaan dengan proses organisasi politik, ini dikembangkan juga satu penjelasan mengenai peran sejarah dalam mengubah struktur sosial. Tetapi ingat bahwa perjuangan ideologis antara titik pandang revolusioner dan konservatif hanya merupakan suatu cerminan dari perjuangan real yang sedang berlangsung. Kemudian inilah yang menyebabkan yang menghasilkan sesuai apa yang diramalkan Marx, yaitu masyarakat ideal yang tanpa kelas, yang istilahnya kita kenal dengan komunisme. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.